ini part 2 low back pain hiperlordosis. Hiperlordosisnya sudah terkoreksi, tapi eksorotasinya terdapat ketegangan otot piriformis sangat tegang. Ini salah satu upaya merilis ketegangan otot piriformis karena fibrosis. Saya menggunakan SVT, shock wave terapi, dengan tembakan adalah 1000, barnya 3 bar karena ini otot sangat dalam. Kemudian setelah itu saya lakukan stretching lagi untuk piriformis. Ini masih yang tersisa dari lordosisnya adalah ketegangan otot piriformis, maka saya lakukan satu tindakan dengan shockwave terapi. Ini contoh otot piriformisnya, saya lihat. Nah, ini adalah otot piriformis. Rasanya gimana, Pak? Teman? Gimana, teman? Nah, ya, ini adalah untuk otot piriformis. Sekarang saya akan stretching otot piriformis, ya, berdasarkan manipulasi muskuler. Di bawah, rileks, Pak, tekuk, ya, fleksi, adduksi. Ada Bapak rileks, jangan ditahan, ya, rileks. Tahan, Pak, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Tarik napas, Pak. Tiup, los, rileks. Ya, jadi sabarkan dengan istilah menggunakan reciproc inhibisi atau hot relax. Saya tarik ke keterbatasan, fleksi, kemudian, ya, adduksi, artinya dengan gerakan endo seperti ini adalah endo. Kita lihat endo ini, jadi endo. Tapi endonya tidak saya berikan karena menggunakan close back. Nanti akan dapat menekan permukaan acetabulum dan caput femoris secara berlebihan, membuat nyeri. Ya, jadi inilah contoh stretchingnya, saya lihat. Nah, ya, sampai keterbatasan, sudah nyeri, Pak. Iya. Setelah nyeri, ya, saya kurang sedikit, saya suruh tahan, Pak, jangan mau. Ya, saya hitung sampai 12 detik. Ya. Tarik napas, Pak. Pause, relax. Ya, oke. Ini dapat dilakukan 5-6 kali karena saya cek relax. Kalau gambaran kemarin yang pertama datang ini sangat eksternal rotasi. Ini sudah dikatakan relatif sama, ya, nah, sama, ya, relatif sama. Jadi kalau saya lihat relax, ya, ini adalah tentang, walaupun masih ada sedikit Bapak cenderung ke ekso, tapi ini sudah membentuk pola yang sama. Ya. Kalau sendi itu close back, maka dapat dilihat ya, seperti ini. Ya. Kita lihat bahwa garis antara malleus medialis ini saya katakan simetris atau sama. Karena akan saya buktikan kalau sendi itu close back juga akan merubah seolah-olah panjang tungkai berbeda. Saya lihat dari malleolus medialisnya. Jadi untuk melihat tungkai itu terjadi close back dan tidak, itu dapat dilihat, saya temukan. Ini garis malleolus saya berikan tanda. Di sisi medial tungkai kiri, di sini tengah kanan saya temukan sama. Jadi saya lihat. Sekarang sahabat close back yang kiri, garisnya tidak bertemu berapa senti. Ini contoh, maka kenapa suatu saya mengulur piriformis tidak lakukan indorotasi menghindari close back. Kalau close back berarti sendi sangat mengunci antara caput femoris dan acetabulum mengunci. Ini contoh. Ya, sehingga gerak eksorotasi saya eliminasi. Nah, kembalikannya saya eksokan lagi. Nah, ekso seperti ini lagi. Nah, lihat, sudah sama lagi. Ini tentang kenapa penguluran otot piriformis tidak berikan gerakan ke arah endorotasi. Problem yang lain hiperlordosis bisa terjadi oleh karena kelemahan otot perut. Otot perut, luruskan, Pak. Otot ini, otot perut. Yang ada otot ada, ya, seperti dengan
abdominalis oblique abdominalis, ada yang transversus abdominalis, terutama transversus abdominalis. Tesnya sangat sederhana. Kalau saya sarankan angkat seperti ini, Pak. Angkat tungkainya lurus, nah, ya, tahan. Salah lepas Pak, nah, stop. Ini kemarin tidak bisa menahan. Saya sarankan latihan di rumah. Pengetahuan perut bisa membantu meningkatkan stabilitas pada vertebranya. Jadi kalau otot perut ini lemah, maka beban pada diskus itu sangat tinggi, sehingga orang posisi sangat instabil. Nah, sehingga dengan kata lain, maka penguatan otot perut ini akan membantu memberikan stabilitas pada vertebrenya. Kalau otot perut ini kuat, maka seolah-olah akan memberikan penyangga atau bracing pada vertebre. Nah, latihannya dapat dimulai dari gerakan kepala yang sangat sederhana seperti ini. Nah, tekuk tahan Pak ya. Ini adalah terjadi peringatan tekanan intratorakal meningkat, turun lagi. Nah, ya. Stop. Nah, naik lagi, nah, turun lagi 5 kali stop. Nah, kemudian yang oke, tahan detik. Ya, sekali lagi, hitung 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loss, relax. Nah, ini ganti santai. Kemudian ganti tekanan intraabdominal. Angkat tungkai. Luruskan kaki sebelah. Nah, lurus. Tahan ya Pak ya. Dan tekanan intraabdominal. Dan ini berkontraksi. Ya. Tahan 6 detik. Tahan 6 detik, tekuk lututnya. Nah, tekuk seperti ini. Tidak boleh membaliknya lurus seperti ini. Nggak boleh. Ini akan jadi gerakan mengungkit, berbahaya untuk stabilitas vertebrenya. Ya. Saya ulang. Ini yang gerakan kedua yang sederhana yang dapat dilakukan pasien. Nah, ini angkat lagi. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kembali relax. Ya, dimulai dari intratorakal, intraabdominal. Nah, kemudian kita lakukan bareng. Bapak saya. Ini nyentuh sini, nyentuh, angkat kepalanya, baru angkat tungkai. Tahan. Berat ini. Nah, ini terjadi tekanan intraabdominal dan intratorakal bertemu di sini. Kuat sekali di sini. Ya, kuat. Loss, relax. Kalau kedua tekanan ini bertemu, seolah-olah ini memberikan satu bracing, penyangga pada vertebre. Jadi akan memberikan suatu penyangga. Jadi core stability selain otot-otot ekstensor vertebre juga flexor paling utama sebetulnya. Tentunya banyak variasi yang dapat diberikan untuk otot perut ini. Hanya masalahnya Bapak ini supaya mudah dipahami, gerakannya cukup dengan 3 gerakan dan digabungkan masing-masing dalam angkat kepala, tahan turun. Kemudian yang kedua ini kaki, tahan turun juga nekuk, tekuk lagi. Yang ketiga gabungan, ya gabungan. Ini dan ini angkat. Nah, ini juga berat, turun, loss, relax. Relax. Nah, waktu ini saya lihat ini ototnya katanya sangat lembek. Nah, relax. Ini relax. Ya, waktu saya suruh ngangkat bareng tadi angkat, lihat ini kencang sekali, saya pukul nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, dan turun. Nah, inilah sebetulnya yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat otot core. Salah satunya adalah otot perut atau abdominal muscle, terutama transversus abdominalis. Dan tidak boleh set up. Set up apa saya nggih Pak? Saya coba terus sekali aja set up. Nah, ini nggak boleh, berat. Karena apa? Otot perut ini adalah tonic muscle. Dia berkontraksi akan optimal
atau tonic muscle teman-teman apabila gerakannya static kontraksi, bukan passive muscle. Yang kedua, gerakan sit up memberikan torsi pada sendi pasek, memperberat kondisinya itu sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, latihan dinamis memerlukan percepatan yang berbeda-beda. Nanti akan juga yang teraktivasi adalah otot-otot dinamis, maka keberhasilan di dalam memberikan stabilisasi kurang optimal. Ya, ini adalah tentang penguatan otot perut dilakukan secara statik kontraksi, isometrik. Kemudian tadi diawali dengan gerakan kepala, ya, dan kombinasi untuk peningkatannya untuk ekstremitas bawah ini agak. Nah, tegak ini adalah lebih ringan dibandingkan apabila dia mengangkat segini, karena lengan pemberatnya adalah panjang. Maka waktu dia mengistirahatkan harus tekuk, nggak boleh langsung lurus, tekuk lututnya. Nah, kembali seperti ini. Jadi untuk meningkatkan kekuatannya, makin dipendekkan seperti ini makin angkat kepala, angkat apa? Ini makin berat karena lengan pemberatnya makin besar atau makin panjang, maka kembalinya tetap sini, tekuk lututnya, tekuk lututnya. Nah, ini kembalinya, ya. Ini sekedar contoh yang harus diberikan ke pasien supaya mudah dipahami dan dapat dikerjakan dengan baik. Kalau tidak dikerjakan dengan baik, nanti malah terjadi gerakan yang salah, maka tidak membantu mengurangi keluhan nyeri punggungnya. Ya, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya evaluasi terkait dengan eksorotasinya tadi. Nah, lihat foto sudah hampir relatif sama. Ya, kemarin kalau nggak salah ya, ini dah eksorotasinya. Kemudian waktu dia kemarin ngangkat kaki ini berat, coba angkat ke lututnya, angkat kaki ke atas. Nah, Bapak sudah mampu walaupun lihat sendiri, angkat sendiri asal lepas ya Pak, lihat. Ya, kembalinya seperti ini. Nah, ini di saat evaluasi publik Bapak hiperlordosis saya simbolkan. Pertama, kelemahan otot iliopsoas atau kontraktur, otot piriformis, otot perut yang lemah ini penguatkan, otot piriformis yang kontraktur atau fibrosis di stretching, iliopsoas di stretching. Ya, oke, saya kira begitu yang dapat saya sampaikan. Cuma ini adalah gambaran yang simpel, mudah dipahami oleh pasien dalam memberikan edukasi terhadap keluhan low back pain. Kebetulan ini banyak didominasi oleh karena muscle imbalance, adanya pemedikan iliopsoas dan pemedikan piriformis setelah kelemahan otot perut. Ya, baik. Sekarang Bapak turun, lihat ke sini. Ya, tanya Bapak nggak lihat dari jalan. Yang dirasakan sekarang seperti apa? Ada enak. Dan lebih enak, lebih masih ya. sedikit ya. Jadi ini dilatih terus. Ya. Ini adalah fisioterapi yang ketiga, ya. Tapi dengan yang awal sudah ada perkembangan. baik, ya. Baik, saya kira begini, sekian dan terima kasih.